Selamat pagi Pak Oktavianus. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya? Kabarnya baik-baik lalu. Siap Oke. mengerti. Oke, baik. Pak, saya sapanya Pak Oktavianus atau Pak Oktav saja nih? Pak Ivan. Oh, Pak Nama panggil Ivan. Ivan saja. Oke, Iya. namanya sama ya dengan operator kami pagi ini nih Pak Ivan. Iya. Oke, Pak Ivan, kita sudah tahu ya bahwa untuk Festival Bolo Bobo ini sudah dilakukan launching pada tanggal 18 Juni lalu. Nah, Iya, 15 Juni. setelah launching ini, tahapan apa lagi ini dalam mempersiapkan atau menjelang Festival Bolo Bobo ini, Pak Ivan? Setelah launching kemarin, kita sekarang tinggal pemantapan pada agenda-agendanya atau konten-konten yang akan kita tampilkan dari festival ini, yang dari 3 tema, yaitu tenun, kemudian art market, dan bambu. Nah, ini sedang kita pemantapan persiapan seperti juga yang untuk art market, di dalamnya ada karnaval, kemudian ada kumpulan ekraf, pameran ekraf. Nah, itu sedang kita pemantapan per seksinya. Itu Oke. sekarang ya. Nah, ini kalau boleh tahu konsep yang akan ditampilkan begitu dalam festival ini nanti dari 3 tema utama tadi, ada tenun juga, ada apa tadi ya? Bambu, Ada tenun, kemudian festival bambu, kemudian dengan art market. Art marketnya ini. Karnaval ya. Nah, ini pusatnya nanti di Kota Bejawa begitu atau memang dia akan menyebar, tersebar begitu di beberapa daerah? Baik, memang untuk festival Bolo Bobo ini kita gunakan namanya moving festival, di mana festival terjadi di beberapa tempat. Beberapa tempat. Nah, ada 3 lokasi yang akan kita gunakan, itu Bajawa sendiri di Taman Kartini Bajawa, kemudian Puncak Bolo Bobo, juga beberapa kampung tradisional. Beberapa kampung. Nah, kampung-kampung tradisional ini yang kita gunakan untuk sport tourism atau yaitu kita gunakan yang namanya jalan kaki melintasi beberapa kampung trekking, kemudian jalan kaki, kemudian juga ada pementasan di kampung-kampung adat itu. Nah, kemudian untuk Bolo Bobo sendiri itu ada kemah, perkemahan di puncak Bolo Bobo yang kurang lebih 3 hari, di mana peserta walking itu bisa menginap di puncak Bolo Bobo sebelum memulai walking. Juga bisa menikmati suasana camping di Bolo Bobo itu selama 3 hari. Nah, sedangkan yang di dalam kota itu kita fokus kepada pameran atau namanya art market, di mana peserta pameran atau para kreator seni itu mereka berpamer tetapi juga melakukan workshop. Jadi menjelaskan atau menunjukkan bagaimana proses kreativitas menghasilkan sebuah produk-produk senian itu atau produk-produk ekraf itu. Oke, seminggu lebih ini ya, nanti sampai 24 September nanti. Iya, selama seminggu. Ini untuk pembagiannya ya, untuk 3 titik tadi di Bajawa, di Taman Kartini, termasuk di Puncak Bolo Bobo dan beberapa kampung tradisional. Ini pembagian waktunya seperti apa nanti? Untuk pembagiannya kita bagi dalam 3 bagian, yaitu pertama camping. Nah, camping itu dimulai dari tanggal 14. Oke. Nah, 14 sampai tanggal 17. Kemudian jalan kaki ini juga dimulai dari tanggal 15. Jadi karena disambil camping, peserta juga ikut melakukan perjalanan atau walking untuk mengisi aktivitas camping itu. Oke, hiking di kampung-kampung tradisional tadi ya? Iya, betul ya. Jadi kemudian ketika selesai walking atau hiking nanti terjadi tanggal 17 itu pembukaan art market. Nah, itu pembukaan untuk seluruh rangkaian kegiatan festival Bolo Bobo itu. Oke, di Jadi Taman Kartini di itu. Iya, di Taman Kartini diawali dengan karnaval. Karnaval untuk kemudian ada kolaborasi pementasan tarian massal. Kemudian juga pementasan dari sanggar atau kelompok-kelompok musik itu tanggal 17. Sedangkan 18 sampai tanggal 24, tanggal 18 sampai 20 dulu itu ada namanya Kopi Fiesta. Kopi Fiesta itu seperti apa? Nah, Kopi Fiesta itu di mana para pelaku kopi
yang ada kena Bajawa ini sudah terkenal dengan kopi Bajawanya. Ya. Sehingga pelaku kopi itu mereka membuat event kopi atau pesta kopi gitu. Pesta Seperti kopi. itu. Di dalam pesta kopi ini para pelaku kopi ya dari berbagai daerah diundang. Terutama kopi-kopi spesialty ini diundang untuk datang berpesta kopi di Bajawa dalam suasana yang dingin ini, karena pada September kan puncak dingin gitu ya. Puncak dingin, Jadi ya. kita nikmati kopi pada akhir musim panen kopi gitu kan. Kita Oke, nikmati jadi bertepatan kopi. dengan akhir musim panen juga ya. Iya. Ya, dinikmati kopi. Di situ juga ada bagaimana anak-anak muda ini. Memang kita lebih dorong anak-anak muda untuk berkreasi, bagaimana menciptakan kewirausahaan. Bahwa anak muda itu kopi ini punya potensi begitu. Ya. Bagaimana mereka masuk dalam dunia kopi, bisa membuat untuk seperti barista, kemudian mereka membuat mengemas paket kopi, ya seperti itu. Kemudian ada tur kopi. Selain ada pembelajaran atau workshop tentang kopi itu sendiri, memperkenalkan anak muda, di mana narasumber juga ada anak-anak muda. Jadi mereka Ini para mengajak anak pengusaha muda. kopi begitu ya. Iya. Atau yang betul. punya kafe-kafe mungkin di Bejawa Iya, seperti itu. pegiat-pegiat kopi seperti itu juga dari luar, saling membanding dari ada level nasional, kemudian level regional. Jadi kita undang untuk saling mensupport anak-anak muda itu, bahwa kita pun bisa untuk masuk dalam dunia itu. Oke, berarti ini pengunjung yang datang ke pesta kopi ini bisa menikmati kopi gratis juga kan, Pak Ivan? Ya, ada juga yang disiapkan untuk kopi gratis. Baik, Pak Ivan, lalu untuk art marketnya tadi ya, ini melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Ngada begitu. UMKM ini selain di Kabupaten Ngada juga kita undang dari kabupaten-kabupaten tetangga di seluruh Flores. Juga dari daerah luar, jika yang mereka berminat silakan kita undang untuk terlibat di dalam pameran ini atau dalam arsa. Iya. Syaratnya apa itu kalau ada yang mau ikut terlibat atau yang mau ikutan di festival ini? Memang syaratnya pertama semua pelaku harus sudah punya produk, dan produk itu sudah sustainable, sudah settle lah, sudah punya branding. Nah, itu yang kita undang karena kita ingin bahwa produk itu tidak hanya muncul saat pameran saja begitu. Jadi dia harus sudah punya produk yang tetap, sehingga ketika ke pasar yang lebih besar, keberlanjutan produk itu tetap ada gitu. Jangan sampai ketika itu pameran produknya bagus, cuma sekali pameran saja, ketika ke depan ada orang yang pesan, barangnya tidak ada. Nah, itu yang kita jaga. Iya, itu yang mau kita dorong. Kemudian ketika dia berworkshop, para pengunjung kan bisa tahu bahwa ini proses seperti ini, sehingga bisa mempunyai gambar. Ketika dapat harga sekian, mereka mengerti prosesnya. Ya. Seperti itu. Oke, pendaftarannya sudah dimulai dari sekarang ya, Pak Ivan? Untuk pendaftaran nanti kita buka mungkin di pertengahan Juli ini sudah mulai buka pendaftaran untuk peserta. Kalau untuk kopi sih mereka sudah membuka pendaftaran. Yang untuk kopi, karena kita melibatkan komunitas kopi yang bergerak di situ. Sampai saat ini sudah ada berapa komunitas yang bergabung untuk pesta kopi tadi? Nah, kalau untuk pesta kopi ini kita sudah menghubungi di semua Flores ini, ada 8 kabupaten sudah kita hubungi, terutama dari peneliti kopi ya, peserta peneliti kopi itu sudah mereka sudah menghubungi, dan mereka bersedia untuk hadir dalam pesta kopi itu. Oke, itu kesiapan secara teknisnya begitu ya. Nanti pada perayaan puncak acaranya nanti di tanggal pembukaannya nanti di tanggal 17 ini mengundang juga dari pihak kementerian begitu ya, Pak Ivan? Iya, betul ya. Memang dalam rencana Pak Bupati itu sudah sounding ke kementerian untuk mengundang instansi atau kementerian deputi yang terlibat untuk hadir bersama. Kemudian juga ada komunitas-komunitas lain yang disonding Pak Bupati untuk hadir bersama, dan mereka juga akan membuat event di Ngada untuk memperkuat festival ini. Memang untuk kepastian kehadirannya itu nanti di pertengahan Juli ini akan dibuat dalam suatu rundown sudah detil ketika mereka sudah pastikan hadir begitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak Ivan. Berarti untuk Festival Wolabobo ini sudah informasinya sudah mulai disebarkan dari sekarang, di-share dari sekarang begitu ya, termasuk pagi ini juga, biar makin banyak kabupaten yang ikut berpartisipasi seperti itu.
Iya, kita Oke. harapkan demikian. Ya, tentunya kita berharap juga ya sesuai dengan tujuan yang ingin Iya. dicapai bahwa semua destinasi wisata di Kabupaten Ngada itu baik wisata alam, wisata rohani maupun wisata kuliner lokal hingga budaya ini bisa dikenal tidak hanya oleh orang Ngada itu sendiri tapi NTT pada umumnya dan juga se-Indonesia begitu ya Pak Ivan. Iya, betul. Berarti untuk Flores lah, semua kita mengangkat Flores. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Selamat berakhir pekan. Terima Salam kasih. sehat selalu. Selamat pagi, selamat sehat juga.